saya Muhsin, saya ngajar olahraga ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Di sini karena jumlah siswanya terlalu banyak, jadi dia menggunakan sistem rombel ya, dari AB. Jadi itu saya pegang semuanya jadinya, yang AB dari kelas 1 sampai kelas 6. Boleh tahu sudah berapa lama Bapak mengajar pada sekolah ini? Kalau di sini saya mengajar itu sekitar ada 3 tahunan, dari tahun 2018 kalau salah. Ya, sebelumnya saya berada di Sekotong dulu, di daerah terpencil di dusun Labuan Poh, namanya Desa Batu Putih, SDN 1 Batu Putih. Apakah sebelumnya pernah mengajar di sekolah lain, dan kalau ada bisakah diceritakan pengalamannya? Kalau di ngajar lain, dulu saya pernah ngajar di tempat yang lain, hanya sekedar untuk melengkapi kemampuan yang saya miliki begitu. Saya sempat ngabdi dulu di SMA ya, di SMA, terus di madrasah juga pernah. Nah, disitulah saya kembangkan ilmu-ilmu saya yang saya dapat dari kuliah itu, dan itu juga sambil kuliah sambil mengajar. Nah, berarti kan saya harus bisa menempatkan waktu dan posisinya kan. Nah, jadi terbagi untuk ngajar, untuk kuliah, jadi saya bagi itu semuanya. Dan alhamdulillah kendala-kendala itu bisa saya lewati sehingga bisa saya selesai untuk S1 itu, S1 penjas di ITIB Mataram. Kalau boleh tahu bagaimana awal rekrutmen guru, apakah melalui beberapa tes atau wawancara? Kalau pada saat itu tesnya ada melalui tes, tapi untuk wawancaranya tidak ada dulu. Kita pendaftaran tetap, serahkan berkas semuanya, bikin surat lamaran, terus pilihan mau ditempatkan di mana. Nah, itu tetap melalui prosedur itu. Nah, setelah surat lamaran masuk, kita tunggu apakah surat lamaran itu diterima atau tidak. Nah, gitu kan ada pengumuman lagi, surat lamaran Anda diterima, berarti kita siap menunggu jadwal kapan untuk dites. Nah, keluar jadwal untuk tes, barulah kita melakukan tes. Setelah tes kita tunggu hasil pengumuman. Di situ kan sudah kita pilih tempat sama lokasinya itu, tempat lokasinya itu ditentukan di dinas. Kalau sekarang kan kita yang memilih. Kalau dulu kita tunggu dari pihak dinas di mana mau ditempatkan, tergantung dari SK. Kalau sekarang kan tinggal dia milih, tinggal di SD sini dekat-dekat. Kalau dulu pada saat saya itu tidak ada yang bisa milih seperti itu, sepenuhnya kebijakan dari pemerintah pusat atau kota untuk menentukan di mana ditempatkan yang lulus ini. Seperti itu. Apakah guru baru memiliki pendamping dalam mengajar? Kalau pendamping tetap ada, di situ ada namanya guru senior dan kepala sekolah yang jadi pendamping pada saat pertama masuk di sekolah tersebut. Itu selama 1 tahun. Kalau sudah keluar yang 1 tahun itu, barulah dipanggil untuk melakukan prajabatan, karena hasil dari penilaian dari guru senior sama kepala sekolah, barulah melaksanakan prajabatan. Setelah selesai prajabatan dan di situ ada sertifikatnya, ada nilainya, kalau nilainya memuaskan, barulah dikatakan PNS. Pertanyaan selanjutnya yaitu media pembelajaran apa yang sering digunakan dalam mengajar? Kalau media pembelajaran, kalau saya kan olahraga, jadi medianya itu sangat banyak. Setiap materi itu harus saya menggunakan media. Nah, contohnya kalau mau lari misalkan, otomatis saya harus bikin lintasan dulu.
saya menggunakan tali seadanya, apa yang ada itu yang saya gunakan. Kalau mengenai teori, saya menggunakan LCD, bantuan internet, laptop, itu dah. Yang 3 itu LCD, laptop, sama kalau ada internet saya gunakan internet untuk mengembangkan, oh ini namanya ini namanya ini. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang dihadapi saat mengajar? Kendala yang sering saya hadapi kalau di sini di SD 3 Bleke ini, ya, karena jumlah siswanya banyak, ya, karena saya pegang langsung 2 rombel ini, A sama B. Misalkan di kelas A itu 30, di kelas B itu 30, jadi 60 siswa yang harus pegang. Sedangkan lahan tempat untuk melakukan pembelajaran itu sangat sempit. Jadi saya merasa kesulitan. Jadi saya itu mengajarnya itu ya walaupun sempit, tapi saya manfaatkan sebaik-baik mungkin supaya tercapai pembelajaran itu. Itulah yang kendala yang saya alami di sekolah ini, karena lahannya itu sempit kan, bisa sudah lihat di depan itu hanya itu aja, tapi jumlah siswanya 60. Kalau kita suruh ajak baris, rentangkan tangan, sudah habis ini anunya, lapangannya ini udah setengahnya habis. Mungkin kalau dia pakai B atau satu-satu kita ambil, ya kemungkinan tidak ada masalah. Tapi kalau kita tetap satu kita ambil, misalkan kelas A aja, terus kapan waktunya yang kelas B, saya juga bingung untuk membagikan waktunya. Kalau kita ambil siang kesulitan juga saya. Mungkin anak kalau siang capek karena kepanasan. Itu aja sih kendalanya, cuma kendala lapangan. Kalau dari segi pembelajaran sih tidak ada kendala di sistem pembelajaran, tidak ada, cuma lokasi tempat saya mengajar itu aja sih, karena lahannya terlalu kecil ini. Tidak bisa, adik-adik bisa lihat ini dari ujung sampai ujung sana itu aja hanya beberapa meter saja. Kalau saya mau bawa ke lapangan, saya harus nyebrang jalan dulu yang di ujung sana, karena lapangannya besar di sana di sebelah timur, tapi kendalanya itu nyebrangnya itu, saya takutnya nanti ada sesuatu dan lain hal, jadi ngerepotin sekolah aja, jadinya misalnya terjadi kecelakaan atau apa, karena jalan raya ini yang harus kita lewati. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas